Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charis dari kelas 11 BR1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang digital onboarding dan bagaimana penerapannya dalam pemasaran digital. Di era teknologi sekarang, hampir semua layanan sudah bisa diakses secara online, mulai dari belanja, perbankan, sampai layanan pendidikan. Nah, sebelum seseorang bisa menggunakan layanan tersebut, biasanya ada proses pendaftaran terlebih dahulu. Proses itulah yang disebut dengan digital onboarding. Melalui materi ini, saya akan menjelaskan pengertian, manfaat, proses, serta contoh penerapan digital onboarding dalam dunia pemasaran digital. Apa sih itu digital onboarding? Digital onboarding adalah proses pengenalan dan pendaftaran pengguna baru ke dalam suatu sistem atau layanan yang dilakukan secara digital atau online tanpa harus datang ke tempat. Contohnya seperti saat kita membuat akun aplikasi e-commerce, mobile banking, atau media sosial. Kita hanya perlu mengisi data, verifikasi identitas, lalu akun langsung aktif. Tujuan utama digital onboarding adalah mempermudah pengguna agar bisa mulai menggunakan layanan dengan cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, perusahaan juga bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu proses manual seperti pengisian formulir kertas atau tatap muka langsung. Kenapa digital onboarding ini sangat penting? Digital onboarding sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan pengalaman pertama penggunaan saat menggunakan sebuah layanan. Kalau proses pendaftarannya cepat dan mudah, maka pengguna akan merasa nyaman dan kemungkinan besar akan terus menggunakan layanan tersebut. Sebaliknya, kalau prosesnya ribet dan lama, penggunaan bisa langsung berhenti di tengah jalan. Selain itu, digital onboarding membantu perusahaan dalam beberapa hal, seperti meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia, menjaga keamanan data melalui sistem verifikasi, serta memungkinkan bisnis berkembang lebih cepat karena bisa melayani banyak pengguna sekaligus. Komponen utama digital onboarding. Dalam digital onboarding biasanya terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama adalah pengumpulan data pengguna seperti nama, alamat email, nomor telepon, atau identitas lainnya melalui formulir online. Yang kedua adalah verifikasi identitas. Ini bertujuan memastikan bahwa data yang diberikan benar. Contohnya verifikasi kode OTP, upload KTP, atau foto selfie. Yang ketiga adalah teknologi biometrik, seperti pengenalan wajah atau sidik jari, yang sering digunakan pada layanan keuangan atau aplikasi dengan keamanan tinggi. Terakhir adalah aktivasi akun secara otomatis. Setelah semua proses selesai, pengguna bisa langsung menggunakan layanan tanpa menunggu lama. Yang selanjutnya adalah implementasi dalam pemasaran digital. Dalam pemasaran digital, digital onboarding memiliki peran yang sangat penting karena memiliki langkah hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya, setelah penggunaan mendaftar merasa biasanya akan mendapatkan email selamat datang, panduan penggunaan aplikasi, atau promo khusus pengguna baru. Ini merupakan strategi pemasaran agar pengguna langsung tertarik dan menggunakan produk tersebut. Selain itu, data yang dikumpulkan saat onboarding juga bisa digunakan untuk memahami kebutuhan pelanggan sehingga perusahaan bisa memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Yang selanjutnya adalah manfaat digital onboarding untuk marketing. Digital onboarding memberikan banyak manfaat dalam pemasaran digital. Yang pertama, mempercepat penggunaan, memahami layanan sehingga mereka lebih cepat menggunakan produk. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan, karena pelanggan pertama yang baik biasanya merupakan pelanggan lebih percaya. Ketiga, mengurangi keluhan pelanggan, karena mereka sudah mendapatkan panduan sejak awal. Keempat, membantu personalisasi pemasaran, yaitu menampilkan iklan atau promosi sesuai minat pelanggan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya adalah tantangan digital onboarding. Meskipun memiliki banyak keuntungan, digital onboarding juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah keamanan data. Perusahaan harus memastikan data pelanggan tidak bocor atau disalahgunakan. Kemudian pelanggan pengguna jika proses terlalu panjang atau rumit,
pengguna bisa malas melanjutkan pendaftaran. Selain itu, teknologi juga bisa menjadi tantangan karena perusahaan perlu investasi sistem yang canggih agar proses onboarding berjalan dengan lancar dan aman. Contoh penerapannya. Contoh digital onboarding yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita membuka rekening bank digital, kita hanya perlu mengisi data melalui aplikasi tanpa datang ke bank. Contoh lainnya adalah pendaftaran akun marketplace, seperti saat ingin berjualan online, kita cukup mengupload data dan verifikasi identitas. Atau saat membuka akun di aplikasi e-commerce, kita langsung mendapatkan rekomendasi produk setelah registrasi. Semua itu adalah contoh digital onboarding. Kesimpulannya adalah, digital onboarding adalah proses pentingnya dalam layanan karena menjadi pelanggan pertama bagi pengguna. Jika proses onboarding dibuat mudah, cepat, dan aman, maka pelanggan akan merasa nyaman dan kemungkinan besar akan terus menggunakan layanan tersebut. Dalam pemasaran digital, digital onboarding juga membantu perusahaan memahami pelanggan, meningkatkan loyalitas, serta mendukung keberhasilan strategi pemasaran. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai digital onboarding dan implementasinya dalam pemasaran digital. Semoga penjelasan ini bisa menambahkan wawasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.